Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dalam pandangan Islam. Apa itu riba? Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil ataupun bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Apa saja macam-macam riba? Yang pertama, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Jenis ini diharamkan berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai penambahan waktu penyerahan barang dan penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang. Riba nasi'ah adalah penangguhan utang sebagai kompensasi dari tambahan atas kadar utang yang asli. Yang kedua, riba fadl. Riba fadl adalah jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Ulama Hanafiyah mengartikan riba fadl adalah sebagai tambahan pada harta dalam akad jual beli sesuai ukuran syariat jika barang yang ditukar sama. Riba fadl ini adalah jual beli dengan tambahan pada salah satu barang yang saling ditukar. Riba ini tidak terjadi kecuali pada dua barang sejenis, seperti dua takar gandum dengan satu takar gandum yang sama, atau 1 gram emas dengan 2 gram emas. Ketentuan ini telah disepakati oleh para ulama dengan didasarkan pada hadis Abu Sa'id Khudri yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Pendapat para ulama tentang ilat riba. Yang pertama, mazhab Maliki. Ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadl. Ilat diharamkan riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja atau makanan yang selain untuk mengobati, baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat dan tahan untuk disimpan lama atau tidak untuk kedua unsur tersebut. Ilat diharamkan riba fadl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Jadi alasan utama menetapkan ilat di atas antara lain apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat untuk saling menjaga. Makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kebutuhan manusia, yaitu makanan pokok seperti padi, gandum, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, mazhab Hanafi. Ilat riba fadl menurut ulama Hanafi adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, anggur, dan garam. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis barang di atas seperti garam dengan garam ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadl tersebut. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargai atau menilai harga pada suatu barang. Ilat pada makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, sesuatu yang bisa ditunjukkan sebagai makanan dan itu adalah makanan untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, makanan yang enak yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan seperti yang ditetapkan dalam nas adalah kurma dan dikiaskan padanya seperti anggur kering. Yang ketiga, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan, yakni sebagai obat. Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual jagung dengan gandum, diperbolehkan adanya tambahan.
jika tidak sejenis sekehendak kita, asalkan tumpang terima dalam artian saling merelakan. Mazhab yang keempat adalah mazhab Hambali. Pada mazhab ini terdapat 3 pendapat tentang ilat riba, yaitu yang paling sering adalah pendapat yang pertama, ulama Hanafiyah. Hanya saja ulama Hambali mengharamkan pada setiap jual beli jenis yang ditimbang. Pendapat yang kedua adalah sama ilatnya dengan ulama Syafi'iyah, sedangkan pendapat yang terakhir selain emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian pula pada sesuatu yang kita makan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep riba dalam perspektif non-muslim. Yang pertama, Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi. Peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Ini tergambar pada beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang. Bunga uang tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya. Yang kedua, Yahudi. Yahudi juga mengharamkan seperti termaktub dalam kitab sucinya. Menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran ayat 25 pasal 22. Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Yang ketiga, Nasrani. Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang, tidak terkecuali siapa orang tersebut, dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Implikasi riba dalam kehidupan. Yang pertama, dampak ekonomi. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Yang kedua, sosial kemasyarakatan. Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan. Misalnya, 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Pertanyaan: apakah gabah dan beras merupakan satu jenis benda ribawi? Ya, gabah dan beras satu jenis, maka harus sama kilonya. Kalau tidak mau, salah satu menjual sendiri sehingga tertukar dalam bentuk uang. Kemudian nanti dibelikan apa yang dikehendaki. Saya merupakan mahasiswa penerima beasiswa full dari perusahaan di daerah asal saya, karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan saya. Uang beasiswa ditransfer melalui bank ribawi. Tidak ada tambahan dari bank tersebut, namun ada pemotongan 10.000 per bulan. Bagaimana hukumnya? Transfernya tidak masalah. Yang mungkin bisa jadi masalah adalah keberadaan uang kita di bank ribawi tersebut. Akan tetapi, karena pertimbangan hal yang darurat atau alasan keamanan menyimpan uang dalam jumlah yang besar, kemudian dalam hal tidak ada tambahan, namun dikenakan pemotongan tersebut, tidak apa-apa. Kesimpulannya,
Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Terus macam-macam riba yaitu riba nasiah dan riba fadl. Riba nasiah adalah pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Sedangkan riba fadl adalah jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Lalu para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ilat riba dalam jenis emas dan perak adalah nilai. Adapun ilat riba pada 4 jenis barang ribawi lainnya adalah makanan. Riba dalam bentuk bunga diharamkan oleh kalangan Yunani kuno, Yahudi dan Nasrani. Lalu implikasi riba berpengaruh pada kehidupan, baik dari segi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.